Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-65. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Aku Tunggul Ametung itu merasakan pula sesuatu yang tidak wajar pada kuda sempana yang hanya dimiliki oleh Aku itu sendiri, jauh lebih tajam dari yang dirasakan oleh Witantra dan Ken Arok. Sehingga karena itu maka Aku itu berkata, "Kuda sempana, kalau suatu ketika kau merasa bahwa kekalahanmu kali ini tidak adil, maka biarlah kau mencoba untuk lain kali. Aku sendirilah yang akan turun ke arena." Kuda sempana tidak segera menjawab, namun dari kedua matanya memancar sinar yang aneh. Sudah tentu ia tidak akan dapat berkata apapun di hadapan Tunggul Ametung saat ini. Tetapi amat banyaklah kata-kata yang tersimpan di dalam hatinya. Amat banyaklah janji yang diucapkan di dalam hati itu. Janji untuk menuntut dendam. "Biarlah kali ini aku melepaskan keinginanku untuk sesaat," geramnya di dalam hati. "Bagiku hanya ada dua kemungkinan. Memiliki bunga dari lereng Gunung Kawi itu, meskipun aku harus melenyapkan akuku atau memunahkannya." Tetapi Tunggul Ametung ternyata berprasangka pula atas sinar mata kuda sempana itu, sehingga sekali lagi ia berkata, "Kuda sempana, dendammu kau simpan di dalam hati, tetapi jangan kau sangka bahwa aku akan memusnahkan dengan kekuasaanku. Tidak, dalam persoalan ini kita berhadapan sebagai laki-laki, bukan sebagai orang yang berkuasa dan bawahannya. Yakinlah ini, karena itu aku Tunggul Ametung akan siap menghadapi setiap persoalan yang akan timbul karenanya." Kuda sempana menundukkan kepalanya, tetapi terdengar giginya gemeretak. Sedang beberapa orang lain menjadi bingung. Bagaimana mungkin orang dapat memisahkan dirinya sendiri apabila akan dihadapinya kesulitan? Bagaimana mungkin Tunggul Ametung melepaskan hak dan kekuasaannya untuk mempertahankan keinginannya? Dan bagaimana mungkin kuda sempana sebagai seorang pelayan dalam masih harus berkeras kepala bersaing dengan akunya? "Gila!" desah beberapa orang di antara mereka. "Kenapa di istana ini timbul persoalan yang sedemikian anehnya, sehingga membuat beberapa orang pemimpin terpenting di Tumapel menjadi seakan-akan gila? Mereka telah melupakan adat dan tata cara. Mungkin mereka masing-masing ingin mempertahankan harga diri mereka sebagai seorang laki-laki. Atau gadis itu benar-benar memiliki daya yang dapat membuat orang-orang menjadi gila." Dalam pada itu Aku Tunggul Ametung pun segera bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Sesaat ia memandang berkeliling, kemudian katanya, "Sayembara tanding ini telah selesai. Witantra memenangkan pertandingan, sehingga ia mempunyai wewenang atas kemenangannya." Kemudian kepada Witantra ia berkata, "Kau boleh beristirahat dahulu Witantra. Nanti malam datanglah ke istana bersama Ken Arok. Sekarang biarlah Ken Arok mengantarmu pulang."
Sekali lagi para perwira dan para pemimpin pelayan dalam yang lain, kecuali kuda sempana terkejut. Ken Arok sekali lagi mendapat kehormatan untuk menghadap Akuwu, sehingga mau tidak mau, mereka terpaksa mengaitkan anak muda itu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat-saat terakhir. Mungkin karena Ken Arok pada saat itu ikut serta dalam rombongan Akuwu ke Panawijen, sehingga anak muda itu dianggap banyak mengetahui persoalan-persoalan yang telah timbul. Mungkin Akuwu melihat beberapa kelebihan pada anak muda itu, namun ada juga yang sedang berpikir, mungkin Akuwu sedang menyuap Ken Arok supaya ia tidak mengatakan apa yang diketahuinya tentang gadis Panawijen itu. Tetapi orang-orang itu kemudian melepaskan semua kesibukan angan-angan serta pikirannya sambil menggelengkan kepala, seakan-akan mengusir persoalan-persoalan yang tak akan mereka ketahui dengan pasti itu. Mereka pergi meninggalkan halaman belakang istana setelah Akuwu pun kemudian berjalan kembali ke istana diantar oleh beberapa orang pelayan dalam dan beberapa orang. Beberapa orang masih bercakap-cakap, mempercakapkan apa yang telah mereka lihat. Namun beberapa orang lagi menganggap persoalan itu telah selesai, berkata di antara mereka, "Ah, biarlah persoalan itu berlaku. Aku tidak berkepentingan sama sekali. Bukankah dengan perang tanding ini semuanya telah selesai?" Kawannya yang berjalan-jalan di samping tersenyum sambil menjawab, "Barangkali kau tidak mau dipeningkan oleh soal-soal yang tak berarti. Tetapi kamu lupa bahwa kuda sempana masih menyimpan dendam di dalam hatinya. Nah, bukankah itu bagaikan api disimpan dalam sekam?" Orang itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Hei, apakah kau telah melihat gadis itu?" Kawannya menggeleng lemah. "Kalau sudah, mungkin kau akan turut serta dalam sayembara tanding itu," berkata kawannya itu lagi. Orang yang berjalan di samping tertawa ketika disadarinya beberapa orang berpaling kepadanya, maka dengan serta-merta suara tertawanya terputus. "Jangan main-main," gumamnya. "Kalau istriku mendengarnya, maka ia akan berontak." Kedua orang itu tersenyum, tetapi mereka tidak berkata-kata lagi. Mereka melihat kemudian kuda sempana berjalan tergesa-gesa melampaui mereka. Meskipun masih nampak betapa ia sangat lemah, beberapa orang menarik nafas dalam-dalam melihat anak muda yang keras kepala itu. Namun yang lain memalingkan wajahnya. Sesaat kemudian, karena itu telah menjadi sunyi kembali, semua orang telah pergi. Yang tinggal hanyalah Witantra dan Ken Arok. Mereka berdiri saja, mengawasi punggung-punggung yang membelakangi mereka, semakin lama semakin jauh. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa kuda sempana tidak akan tinggal diam untuk seterusnya. Namun Ken Arok pun mengetahui pula bahwa kuda sempana mendendamnya. "Anak yang keras kepala," gumam Witantra. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya, sungguh-sungguh keras kepala." Sesaat mereka terdiam, di regol halaman belakang masih dilihat oleh mereka punggung-punggung yang terakhir meninggalkan halaman itu. "Marilah Adi, kita pulang. Aku mendapat perintah untuk mengantar Kakang." Witantra tersenyum, namun ia menjawab, "Marilah, antarkan aku."
Ketika keduanya mulai melangkah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Lamat-lamat mereka mendengar suara Daksina. Gumam Ken Arok. Anak itu sama sekali tidak mempedulikan apa saja. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Suara Daksina memang baik, seperti desir angin yang kadang-kadang lembut, namun kadang-kadang deras menyentak, bahkan kadang-kadang bagaikan prahara yang melanda pepohonan dan menghentak gelombang di lautan. Namun kemudian kembali terdengar suaranya yang lembut, selembut gemerisik angin pagi mengusap ujung dedaunan. Smaradahana, gumam Witantra. Ken Arok hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia telah banyak pula belajar tentang banyak hal mengenai kitab-kitab dan pengetahuan dari seorang pendeta yang memungutnya dari padang rumput karautan. Tetapi pengetahuan itu masih jauh dari cukup. Meskipun demikian, ternyata jiwanya mampu pula menerima sentuhan yang halus dari suara Daksina. "Apakah kau pernah membaca kakawin itu?" bertanya Witantra. Ken Arok menggeleng. "Belum. Cerita tentang jiwa cinta, Kama dan istrinya Ratih." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia sama sekali belum pernah membaca cerita itu. Meskipun sedikit ia pernah juga mendengar tentang Dewa Kama yang terbakar oleh sinar mata Siwa yang sedang Tiwi Kerama menjadi rudra. Cerita yang amat menarik, Witantra meneruskan, terutama bagi anak-anak muda. Sindiran terhadap Baginda Kameswara dari Kediri beberapa puluh tahun hampir seabad yang lampau. Kembali Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Daksina memilih cerita itu. Witantra melanjutkan. Karena ia tahu bahwa di arena ini menyala persoalan yang langsung menjangkiti cinta anak-anak muda. Meskipun aku yang harus maju ke arena, namun aku hampir tidak berkepentingan. Selain aku ingin melihat kesewenang-wenangan kuda sempana dibatasi. Ken Arok masih belum menjawab selain mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia senang pula mendengar suara Daksina yang bening bersih. Sebaiknya anak itu berhenti membaca. Tiba-tiba Witantra bergumam. "Kenapa?" bertanya Ken Arok. "Apabila aku mendengar, maka ia marah. Ia merasa bahwa anak itu menyindir." "Tidak, bukankah aku bersungguh-sungguh dengan alasannya itu? Bukankah kemudian gadis itu akan dikembalikan ke Panawijen?" Witantra tersenyum. Jawabnya, "Kalau gadis itu bersedia, maka apa halangannya seandainya aku pun benar-benar menghendakinya? Bukankah dengan demikian, Ken Dedes akan merasa sedikit terhibur karenanya?" Ken Arok mengerutkan keningnya. Gumamnya, "Tidak baik. Sebaiknya aku menyerahkannya kembali kepada ayahnya. Kecuali kalau gadis itu menolak aku. Seharusnya aku menyerahkannya kembali kepada ayahnya. Tetapi kalau gadis itu bersedia, apakah salahnya?" Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak menjawab, tetapi hatinya berkata, "Tidak, seharusnya aku benar-benar bersih dari segenap pamrih mengenai gadis itu. Kalau aku bersedia mengembalikan Ken Dedes kepada ayahnya, maka aku benar seorang yang berhati jantan, seorang yang bersedia mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Meskipun Wirapranata akan mungkin dihidupkan lagi, tetapi setidak-tidaknya di dalam lingkungan keluarganya, Ken Dedes akan mendapatkan hiburan."
Tiba-tiba terdengar suara yang lain di dalam lubuk hatinya. Bagaimanakah kalau Kendedes merasa terhibur apabila ia menjadi permaisuri Akuwu? Tiba-tiba wajah Ken Arok menjadi tegang. Ia tidak tahu apakah sebabnya ia menjadi risau mengenai nasib gadis itu seterusnya. Persetan, geramnya di dalam hati. Ken Arok itu kemudian terkejut ketika Witantra berkata, "Marilah Adi, apakah kau akan mengantarkan aku pulang?" "Oh," sahut Ken Arok tergagap. "Ya, aku akan mengantarkan Kakang pulang. Sebaiknya aku tidak kembali ke barak. Kalau kuda Sempana datang ke bilikku dan aku kehilangan kesabaran, maka kami pasti akan bertengkar." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Tinggallah sehari ini di rumahku. Mudah-mudahan besok atau lusa kuda Sempana telah dapat berpikir bening, sehingga ia akan dapat melupakan segala peristiwa yang telah terjadi atasnya." "Mudah-mudahan," desis Ken Arok. Namun kemudian ia berkata, "Diamlah, aku menyuruh Daksina berhenti membaca." Witantra tersenyum. Dibiarkannya Ken Arok melangkah ke gubuk di sudut di bilik dinding halaman belakang istana. Sesaat setelah Ken Arok itu menghilang di balik dinding, maka suara Daksina pun berhenti. Keduanya itu pun kemudian pergi meninggalkan halaman belakang istana itu, pergi ke rumah Witantra. Kuda-kuda mereka masih tertambat di tempatnya, dan sejenak kemudian terdengarlah kaki-kaki sepasang kuda berlari meninggalkan istana Tumapel. Dalam pada itu, Akuwu Tunggul Ametung berjalan tergesa-gesa kembali ke istana, tetapi ia sama sekali tidak langsung menuju ke biliknya. Dengan tergesa-gesa, seakan-akan ia akan kehilangan kesempatan, Akuwu itu berjalan masuk ke ruang dalam dan langsung menuju ke Sendong Tengen. Sejenak Tunggul Ametung berdiri diam di muka bilik itu. Ia tidak mendengar sesuatu kecuali nafas yang memburu. Namun sesaat kemudian terdengarlah langkah seorang keluar dari bilik itu. Demikian melampaui warana, emban yang ikut merawat Kendedes terkejut melihat Akuwu Tunggul Ametung berdiri tegak di muka pintu, sehingga dengan tergesa-gesa ia bersimpuh sambil menyembah. "Ampun tuanku." Akuwu Tunggul Ametung menggeleng lemah. Jawabnya, "Tidak apa-apa, aku ingin menengok gadis itu." Emban itu masih bersimpuh sambil menundukkan wajahnya. Perlahan-lahan ia berkata, "Gadis itu masih belum tenang benar tuanku." Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah sekarang gadis itu tertidur?" Emban itu menggeleng. "Tidak tuanku." "Apakah aku boleh masuk?" bertanya Akuwu itu. Emban itu menjadi heran mendengar pertanyaan Tunggul Ametung. Tunggul Ametung adalah Akuwu Tumapel. Tunggul Ametung adalah pemilik istana ini, dan semua orang akan tunduk pada perintahnya. Tetapi tiba-tiba Akuwu itu bertanya kepadanya, apakah ia boleh masuk ke dalam bilik ini. Karena itu, maka emban itu pun menjadi bingung bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. "Bagaimana? Apakah aku boleh masuk?" desak Tunggul Ametung. Iya, emban itu tergagap. "Sekehendak tuanku lah." Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam.
Sambil menganggukkan kepalanya, ia berkata, "Terima kasih, aku akan masuk ke Sentong Tengen." Emban itu semakin menjadi tidak mengerti kenapa aku berterima kasih kepadanya. Namun aku itu tidak berkata apa-apa lagi. Perlahan-lahan ia melangkah maju, melampaui telundak pintu, kemudian melingkari warana memasuki ruang tidur Ken Dedes yang masih saja ditunggui oleh Nyai Puroni. Tetapi demikian Tunggul Ametung masuk, aku itu terkejut bukan buatan. Tiba-tiba saja ketika Ken Dedes melihatnya, dengan serta-merta gadis itu bangkit dan menunjuk wajahnya sambil berkata lantang, "Nah, kaulah Tunggul Ametung, kaulah sumber dari bencana yang menimpa keluargaku. Ayo, kembalikan aku ke Panawijen atau bunuh aku sama sekali." Sesaat aku berdiri mematung, ia adalah aku yang memegang seluruh kekuasaan Tumapel di tangannya. Ia adalah orang yang paling berkuasa di dalam dan di luar istana, juga di Panawijen. Tiba-tiba gadis itu menudingnya sambil membentaknya tanpa takut. Yang terdengar kemudian adalah suara Nyai Puroni cemas. "Nini, tenanglah, Ger, tenanglah, tidurlah. Biar nanti aku memberitahukan kepadamu apa yang telah terjadi. Jangan risau anakku, dan jangan menjadi bingung. Tuanku Tunggul Ametung adalah aku Tumapel. Apa peduliku? Apakah Tunggul Ametung menjadi aku? Apakah ia menjadi maharaja sekalipun? Namun ia tidak lebih dari seorang perampok yang keji. Ayo, Tunggul Ametung, bunuhlah aku." Tunggul Ametung adalah seorang yang aneh, seorang yang mudah tersinggung, dan seorang yang mudah pula menjadi sangat cemas apabila tiba-tiba aku itu kehilangan kesabaran. Ia tidak tahu apakah yang telah terjadi. Namun mengumpati Tunggul Ametung adalah berbahaya sekali bagi keselamatannya. Tetapi Nyai Puroni itu benar-benar menjadi heran. Ia melihat aku yang garang itu berdiri kaku di tempatnya, kepalanya terkulai tunduk dalam-dalam. Sepatah kata pun ia tidak menyahut, dan bahkan aku itu sama sekali tidak berani menatap wajah gadis yang sedang marah itu. Sekali-kali Tunggul Ametung mencoba mengangkat wajahnya, namun kembali ia tertunduk. Bahkan kemudian tubuhnya menjadi gemetar dan terasa seakan-akan dadanya bergetaran. "Apakah aku benar-benar sudah gila?" desahnya di dalam hati. Karena itu, ketika ia mencoba memandang gadis itu, ia dikejutkan oleh cahaya yang berkilat cerah. Namun setiap kali ia berusaha memandang cahaya itu, tak dapat tertangkap oleh wadaknya. Sementara itu, masih terdengar suara Ken Dedes lantang. "Ayo Tunggul Ametung, kenapa kau berdiri saja seperti patung? Bukankah kau mempunyai 1000 pusaka di istanamu? Ayo, ayo, bukankah di lambungmu itu tergantung senjata sifat kantil Tumapel? Kenapa kau diam saja seperti patung?" Desir di dada Tunggul Ametung menjadi semakin tajam. Baru kini disadarinya bahwa pusakanya masih tergantung pada ikat pinggangnya. Pusaka yang tidak setiap orang pernah melihatnya. Nyai Puroni menjadi semakin cemas, tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Usahanya untuk melilihkan hati Ken Dedes selalu sia-sia. Tetapi
Tetapi kembali Nyai Puroni mendengar sendiri mulut Aku Tunggul Ametung itu berdesis. "Maafkan aku, Ken Dedes. Aku sama sekali tidak sengaja membuat kau mengalami nasib yang sedemikian jeleknya." Mata Ken Dedes itu pun menjadi semakin menyala karenanya dan terdengar suaranya lantang. "Jangan bersembunyi, Tunggul Ametung. Kau datang membawa bencana di padepokan ayahku. Kau telah membawa bencana bagi keluargaku, bagi hidupku. Kenapa kau tidak saja membunuh aku? Kenapa kau lindungi kuda sempana yang biadab itu? Kenapa?" Aku masih menundukkan kepalanya, suatu hal yang hampir tidak pernah dilakukan di hadapan setiap utusan Maharaja di Kediri sekalipun. Tunggul Ametung selalu menengadahkan wajahnya, namun kini di hadapan seorang gadis patisan, Tunggul Ametung itu tunduk tumungkul seperti seorang tawanan. Dan terdengar kemudian Tunggul Ametung itu menjawab perlahan-lahan, "Ken Dedes, aku telah mencoba memperbaiki kesalahanku. Kuda sempana tidak akan dapat mengganggumu lagi." Ken Dedes itu terhenyak sejenak, tampaklah kerut-kerut di wajahnya yang pucat. "Apa katamu?" Terdengar ia bertanya untuk meyakinkan. "Kuda sempana tidak akan dapat mengganggumu lagi," sahut Aku. "Kenapa?" Seperti anak-anak yang mendapat pertanyaan-pertanyaan dari ibunya yang sedang marah, Tunggul Ametung menjawab dengan jujur. "Kuda sempana telah dikalahkan dalam perang tanding dengan perjanjian untuk seterusnya ia harus melepaskan tuntutannya atas dirimu." Ken Dedes tidak segera mengerti keterangan Aku Tunggul Ametung itu. Apakah yang dimaksud dengan perang tanding yang dapat melepaskan tuntutan kuda sempana atas dirinya? Karena itu, maka untuk sejenak Ken Dedes terdiam tanpa mengenal takut. Ditatapnya wajah Tunggul Ametung yang tunduk, tetapi Aku itu tidak meneruskan kata-katanya sebagai penjelasan. Karena itu, maka terdengarlah suara Ken Dedes. "Apakah maksudmu, Tunggul Ametung?" Alangkah janggalnya panggilan itu di telinga Nyai Puroni serta emban yang duduk di pintu. Ken Dedes langsung menyebut nama Aku Tunggul Ametung tanpa sebutan apapun. Kalau Aku itu kemudian menyadarinya, maka ia pasti akan sangat marah. Bahkan seandainya dirinya sendiri atau emban yang duduk di pintu itu, bahkan seorang senopati pun, apabila berani mengucapkan nama Aku itu tanpa sebutan apapun, maka adalah suatu pertanda bahwa hidupnya akan mendapat kesulitan. Tetapi sekarang, seorang gadis patisan itu dengan beraninya bahkan dengan menuding wajah Aku itu. Aneh, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Tunggul Ametung sendiri tidak segera menjawab pertanyaan Ken Dedes itu. Sekali ia mengangkat wajahnya, namun ketika dilihatnya mata gadis itu, kembali ia menunduk. Mata yang memancarkan tuntutan atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Mata yang memancarkan jeritan hatinya yang duka. Dan mata yang memancar itu adalah mata seorang gadis yang aneh. Seorang gadis yang seakan-akan memiliki cahaya yang bersinar dari tubuhnya. Cahaya yang membuat Aku Tunggul Ametung itu merasa dirinya hampir menjadi gila. Gadis itu bukan gadis kebanyakan, desis Aku Tunggul Ametung di dalam hatinya.
Karena Tunggul Ametung itu tidak segera menjawab, maka terdengar Ken Dedes mengulangi pertanyaannya. "Hei, Tunggul Ametung, apakah yang kau maksud dengan perang tanding? Dan apakah hubungannya dengan kuda sempana?" Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ia ingin mencoba menyampaikan beberapa penjelasan mengenai perang tanding itu. Mencoba mengatakan kepada Ken Dedes bahwa dengan kekalahan kuda sempana dalam perang tanding itu, maka tuntutannya atas Ken Dedes telah digugurkan. Ia mengambil gadis itu dengan kekerasan, maka dengan kekerasan pula usaha itu telah digagalkan. "Gila!" teriak Ken Dedes. Napasnya tiba-tiba menjadi sesak dan dengan terbata-bata ia berkata, "Kenapa aku kau perlakukan seperti itu, Tunggul Ametung? Kenapa aku kalian perlakukan seperti barang yang dapat kalian perebutkan dengan berkelahi dan saling membunuh sekalipun? Tunggul Ametung, aku yang memiliki kekuasaan tertinggi di Tumapel. Kenapa kau berbuat demikian? Kenapa kau menganggap bahwa aku tidak lebih daripada barang yang seandainya paling berharga sekalipun, sehingga dipertaruhkan dengan nyawa? Tidak, aku mempunyai pendirianku sendiri. Aku mempunyai kehendak, akal dan penilaian atas persoalanku. Bukan kalian yang akan menentukan jalan hidupku, tetapi aku sendiri." Peristiwa itu adalah peristiwa yang benar-benar aneh bagi Nyai Puroni. Aneh sekali, karena seorang gadis Patisan dengan beraninya menentang aku, membaluti kata-katanya, kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Tak pernah dijumpai sepanjang umurnya seorang gadis yang sedemikian beraninya. Setiap perempuan di Tumapel, setiap gadis pada umumnya selalu menundukkan kepalanya, menerima nasib yang diletakkan oleh orang tuanya, oleh suaminya, apalagi seorang aku atasnya. Tetapi gadis ini tidak berbuat demikian. Namun aku Tunggul Ametung adalah orang yang benar-benar aneh. Semakin banyak Ken Dedes berbicara, semakin tajam Ken Dedes mengumpat-umpatinya. Hatinya menjadi semakin tertarik kepada gadis itu. Gadis itu baginya menjadi seakan-akan sebuah mutiara yang bercahaya dengan sinarnya, yang tajam menusuk langsung ke ulu hatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.